Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Yudarina Fitria Kemalasari dari SMK Ma'arif NU Kajen. Pada kesempatan ini, saya melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar topik 1 dalam plafon Merdeka Mengajar. Terdapat 5 modul dalam topik Merdeka Belajar, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul 1, kita akan mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 3 pilar utama. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru. Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa. Kita bahas yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Langkah awal sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Murid masa sekarang memiliki cara belajar yang berbeda. Dengan teknologi yang ada, mereka mencari dan mengonfirmasi segala pengetahuan tanpa guru berikan. Namun, murid tetap butuh sosok guru. Guru harus menyelaraskan agar pendidikan sesuai dengan konteks zaman. Kemudian kita lanjut yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Peran guru baik untuk murid maupun masa depan bangsa menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dan secara garis besar, guru memfasilitasi proses belajar dan menilai pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah ingin menjadi guru seperti apa? Sosok guru yang menyenangkan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosok guru yang memberikan energi positif kepada murid. Yang kedua, sosok guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar. Dan yang ketiga, sosok guru yang membekali murid dengan kemampuan belajar hingga akhir hayat. Yang keempat, guru yang adaptif dengan perkembangan zaman. Yang kelima, menghilangkan praktik pendidikan kolonial. Sekarang kita masuk pada modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Sama seperti pada modul 1, ada 3 pilar utama dalam mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah pendidikan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Sama halnya, mengajar adalah bagian dari mendidik. Next, pendidikan selama 1 abad. Praktik pendidikan kolonial melekat dengan perintah dan sanksi. Sistem penilaian penghargaan berdasarkan kognitif. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Sistem yang digagas dikenal dengan sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Selanjutnya, menjadi manusia secara utuh.
Menjadi manusia yang utuh berdasarkan Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang merdeka, manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri, dan itulah kodrat manusia. Kodrat manusia diantaranya memenuhi kebutuhan lahir dan batin yang menyangkut pendidikan lahir dan batin, olah cipta, olah karsa, olah rasa, dan olahraga. Kita masuk pada modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 4 pilar utama di sini. Yang pertama, kodrat keadaan, yang kedua, kodrat alam, yang ketiga, kodrat zaman, dan yang keempat, asas trikon. Kita bahas kodrat keadaan. Kodrat keadaan pendidikan yang sesuai dengan zaman berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada, di mana ada murid yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan sebagainya. Kita lanjutkan pada kodrat zaman. Pendidikan bergerak secara dinamis sesuai perkembangan zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama selain kodrat alam. Sedangkan yang terakhir adalah asas trikon. Ada 3 dalam asas trikon. Yang pertama, continue, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah convergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga yaitu konsentris, yaitu tetap mempertahankan jati diri bangsa dan menjadi diri sendiri. Oke, sekarang kita bahas modul keempat, yaitu menumbuhkan budi pekerti. Di sini hanya ada 2 pilar utama. Yang pertama adalah budi pekerti dan yang kedua adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Contohnya, wawasan tentang kejujuran itu merupakan kognitif. Perasaan gelisah atau tidak nyaman melibatkan ketidakjujuran itu adalah afektif, dan berperilaku jujur adalah psikomotorik. Yang kedua adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan asas trikon, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Dalam pendidikan serta contoh penerapannya di dalam kelas agar kita dapat memahami tujuan dan asas pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita masuk pada modul yang kelima, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Ada 5 pilar utama. Yang pertama, selamat dan bahagia. Kedua, sistem Among. Ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. Keempat, membimbing murid, memperbaiki bangsa. Kelima, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita bahas yang pertama, yaitu selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara.
jika sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. 1. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. 3. Mendidik adalah penuntun murid untuk selamat dan bahagia. 4. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. 5. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Yang keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri. Yang kedua adalah sistem Among yang dikenal dengan istilah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Tentunya kita sebagai pendidik tidak asing dengan istilah tersebut, bukan? Yang ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. Guru bukan menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator. Next, membimbing murid memperbaiki bangsa. Budaya penilaian kognitif dengan pemeringkatan di kelas sebaiknya dihilangkan, sehingga murid dapat mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan olah rasa. Yang terakhir, kelima, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada 3 alam yang mempengaruhinya. Yang pertama, alam keluarga, yaitu tempat anak mendapatkan pendidikan pertama yang terpenting dalam hidupnya. Yang kedua, alam perguruan, wadah memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta wawasan yang lebih luas. Yang ketiga, alam pergerakan, pemuda, yaitu wadah aktualisasi diri dan pengembangan akhlak. Demikianlah pemaparan saya tentang penyebaran pemahaman Merdeka Belajar kepada siswi SMK Ma'arif NU Kajen. Selanjutnya kita lihat umpan balik dari mereka yuk. Saya Ulil Hidayah dari kelas 12 akuntansi 3, siswa SMK Ma'arif NU Kajen. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir Merdeka Belajar itu saya sebagai siswa diberi kebebasan untuk bisa memilih mata pelajaran apa yang ingin saya pelajari atau pelajaran yang saya sukai saja. Ternyata siswa tetap mendapatkan pelajaran sesuai mata pelajarannya. Hanya di sini Bu Yuda memberikan kebebasan untuk mengembangkan materi pembelajarannya. Langkah kecil yang saya lakukan setelah ini adalah belajar lebih giat lagi dan menyukai semua pelajaran yang guru saya berikan, karena Bu Yuda sudah mengatur rencana bagaimana pembelajaran menarik bagi siswa. Terima kasih. Alif Ismawati dari kelas 12 akuntansi 3, siswa SMK Ma'arif NU Kajen. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir merdeka itu bebas, berarti merdeka belajar adalah bebas belajar sesuai keinginan saya kapanpun dan dimanapun, tidak terikat sistem belajar di sekolah. Ternyata merdeka belajar itu saya bebas menentukan gaya belajar saya. Setelah Bu Yuda survei gaya belajar siswa, saya dominan belajar secara auditory, yaitu belajar dengan melihat dan mendengarkan. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah saya mengatur dan melakukan gaya belajar yang saya sukai, yaitu auditory, dengan melihat video-video pembelajaran di media sesuai materi pembelajaran yang Bu Yuda berikan. Terima kasih. Saya Adisti Ramadhani, kelas 12 akuntansi 3, siswi dari SMK Ma'arif NU Kajen. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir Merdeka Belajar yaitu guru sebagai sumber utama belajar mutlak. Ternyata murid diberi kebebasan dicari sumber belajar sebagai dengan materi atau mata pembelajaran sesuai dengan pastinya. Langkah kecil yang saya lakukan setelah ini adalah mencari sebanyak-banyaknya sumber belajar lainnya dan guru sebagai pembimbing atau fasilitator dalam pembelajaran. Novianti, kelas 12 akuntansi 3 dari siswa Ma'arif NU Kajen. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir kurikulum Merdeka sama dengan kurikulum sebelumnya. Ternyata kurikulum Merdeka Belajar berorientasi holistik, yaitu saya sebagai peserta didik dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang penerapannya pada setiap mata pelajaran akan ada jam
membuat proyek atau pembelajaran berbasis proyek. Penilaiannya tidak dilihat dari hasil akhir, tetapi proses ketika pembuatan proyek tersebut. Langkah kecil yang saya lakukan setelah ini adalah saya lebih berusaha untuk bisa mengasah soft skill yang saya miliki seperti berpikir kritis, kepemimpinan, kerjasama, manajemen waktu, dan kemampuan berkomunikasi. Terima kasih. Alia Hasrin dari kelas 12 akuntansi 3, siswa SMK Ma'arif Education. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir kurikulum Merdeka berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Ternyata sama, ya sama-sama belajar. Bedanya di kurikulum Merdeka ini, kami diharapkan mampu untuk lebih bisa mandiri dan tetap dalam pengawasan guru. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah saya harus bisa berusaha fokus dengan apa yang disampaikan agar mampu diterima oleh otak saya. Nah, baru saja kita menyaksikan video mengenai aksi nyata mengenal penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Mari Bapak Ibu Guru tetap semangat dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih.